Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. تفضل. أبدأ Ustaz. نعم نبدأ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an ya rabbal alamin. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah pagi ini kita akan melanjutkan kelas akhlak kita bersama Ustadz kita, Ustadzuna Al-Ustadz Mas'ud Mahmud hafizahullah ta'ala, menggunakan kitab Al-Khulassah Al-Asasiyah fi Akhlaqil Islamiyah. Kita masih di Al-Wahdatul Ula, halaman ketiga, masuk di Fadhailul Akhlaqil Hasanah. Baik, Ustadzina falyatafaddal masykur. Baik, saya tanya dulu, peserta baru ini rata-rata peserta baru atau peserta lama ya? Baru Ustadz dari Mustawa 1. Oh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Ya ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan kajian kita berkaitan dengan akhlak dan adab. Pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwa akhlak ini merupakan hal yang sangat penting. Ini yang pertama. Yang kedua, akhlak ini bukan hanya berkaitan dengan sesama manusia,
akan tapi mencakup keseluruhan. Terlebih lagi akhlak al-abdu ma'a rabbih. Itu akhlak seorang hamba terhadap Tuhannya. Ya, bagaimana akhlak seorang hamba terhadap Tuhannya? Yaitu mentauhidkan Allah. Sebaliknya hambanya melakukan kesyirikan kepada Allah. Inilah manusia yang paling buruk akhlaknya. Maka itulah Nabi SAW mengatakan, innama bu'istu liutammima salihan akhlak. Atau makarim akhlak seperti riwayat. Aku diutus oleh Allah hanyalah semata-mata untuk memperbaiki akhlak yang baik. Akhlak yang tidak diperbaiki, yang tidak dimiliki oleh bangsa Arab jahiliyah adalah tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Mereka melakukan kesyirikan. Menyembah di samping menyembah Allah, mereka menyembah yang lain. Nah, inilah akhlak yang buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tugas Nabi yang paling utama adalah meluruskan akhlak mereka. Itu akhlak kepada Rabb Azza wa Jalla. Pada subuh ini kita masuk kepada fadailul akhlaqil hasanah, yaitu keutamaan akhlak yang baik. Baik, sebagaimana biasa kita minta kepada antum untuk membaca dalam rangka untuk melatih. Fadhal. Tafadholi Ofiani. فضائل الأخلاق الحسنة. Iya. وردت الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تدل على فضائل الأخلاق الحسنة. من فضائلها الأولى مدح الله عز وجل وثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم لأخلاقه العظيمة. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. Nah, استمر. الثاني مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع الميزان أثقل من حسن الخلق. Nah, ahsan, barakallahu fiik. Tafadholi Widya Lestari. نعم أستاذ. Ya. فضائل الأخلاق الحسنة وردت الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تدل على فضائل الأخلاق الحسنة. من فضائلها الأول مدح الله عز وجل وثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم بأخلاقه العظيمة. قال الله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. الثاني مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. الثالث Yakfi. Cukup. أنا Ahsan, barakallahu fiik. Ikhwan. Tafadhol Fahri. فضائل بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل الأخلاق الحسنة وردت أدلة الكثيرة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تدل على فضائل الأخلاق الحسنة. من فضائلها الأول مدح الله عز وجل وثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم لأخلاقه العظيمة. قال الله تعالى:
وإنك لعلى خلق عظيم. الثاني مكارم الأخلاق أثقل شيء في الميزان يوم القيامة. عن أبي درداء قال سمعت عن أبي النبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. Nah, satu lagi. Tafadhol Muhammad Fakasa. بسم الله الرحمن الرحيم. فضائل الأخلاق الحسنة. وردت الأدلة الكثيرة من القرآن الكريم والأحاديث النبوية التي تدل على فضائل الأخلاق الحسنة. ومن فضائلها الأول مدح الله عز وجل وثناؤه على نبيه صلى الله عليه وسلم لأخلاقه العظيمة. قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم. الثاني مكارم الأخلاق أثقال شيء في الميزان يوم القيامة. Nah, عن أبي الدرداء قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من حسن الخلق. baik. Bismillah. Fadailul akhlaqil hasanah. Fadail jama' daripada fadilah. Tunggal mufradnya fadilatun. Jamaknya fadail. Jamak taksir, sirah muntahal jumu', akhir jamak. Polanya ada mafa'in atau mafa'il. Jadi ada yang pakai ya, ada yang tidak pakai ya. Di sini jamak yang tidak pakai ya, fadail. Al-akhlaq jamak daripada khuluq. Khuluq itu tunggal. Jadi fadail akhlaqi, keutamaan akhlak al-hasanah. Akhlak yang baik. Waradatil adillatul katsiratu minal Qur'anil Karim wal ahaditsin nabiyyah. Ahadits jamak daripada hadis. Allati tadullu ala fadailil akhlaqil hasanati. Banyak dalil-dalil al-adillah bentuk jamak daripada dalil. Jamak taksir. Banyak dalil-dalil yang terdapat dari Al-Quran yang mulia dan hadis-hadis Nabi yang menunjukkan keutamaan akhlak yang baik. Jadi kalau kita buka Al-Quran maupun hadis-hadis, itu banyak sekali ya, menjelaskan tentang keutamaan Al-Quran Karim. Apa keutamaan? Akhlak yang baik. Terlebih lagi hadis Nabi SAW. Wa min fadailiha, di antara keutamaannya adalah madhullahi azza wa jal wa sana'uhu ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam li akhlaqihi al-azimah. Itu pujian Allah azza wa jalla dan sanjungannya kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam dikarenakan beliau memiliki akhlak yang agung. Nabi kita alaihi wasallam memiliki akhlak yang sangat agung. Di semua sisi. Pertama, baik itu dari sisi kepada Allah, yaitu akhlak kepada Rabbnya. Manusia yang paling bertauhid. Manusia yang paling hebat ibadahnya. Manusia yang paling bersih hatinya. Kemudian juga akhlak terhadap manusia. Juga demikian kalau kita baca sirah beliau. Memiliki akhlak yang paling agung. Muamalah yang paling bagus. Tidak ada seorang sahabat pun ketika mereka berinteraksi dengan Nabi, mereka merasa tidak enak atau merasa benci dan seterusnya, kecuali orang munafik yang tidak beriman kepada Nabi alaihissalatu wassalam.
Semua sahabat ketika mereka berada di tengah-tengah Nabi, mereka merasa tenang. Mereka merasa tentram. Dikarenakan akhlak Nabi SAW. Tidak ada sahabat Nabi SAW tersakiti oleh Nabi. Demikian juga Rasulullah bermuamalah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya. Dan juga Nabi SAW bermuamalah dengan tetangganya. Begitu agung akhlak Nabi SAW. Demikian juga muamalah dengan para tamu ketika tamu datang. Demikian juga ketika ada orang meminta kepada Nabi SAW. Tidak ada yang keluar dari ucapan beliau kata-kata yang menyakiti hati orang yang sedang meminta kepada Nabi SAW. Hatta kepada hewan sekalipun Nabi berinteraksi dengan akhlak yang baik. Nanti dalam kitab ini suatu riwayat berkaitan dengan akhlak Nabi terhadap hewan. Allah SWT firmankan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, saking agungnya akhlak Nabi, itu diabadikan oleh Allah dalam bentuk pujiannya kepada Nabi SAW. Diabadikan dalam kitab Al-Quran Karim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Perhatikan di sini bentuk uslub yang Allah gunakan dalam memuji Nabi. Kalau antum yang paham tentang grammar ya, nahu, ini menunjukkan betapa hebatnya akhlak Nabi. Karena pujian Allah itu uslubnya memakai dua taukid, dua kata penegasan. Yang pertama inna, yang kedua masuk dengan lam. Lam ini asalnya lam alif tidak. Lam ibtida itu berada di awal. Seperti la Umaru sahabiyun jalil, la Umaru, la Abu Bakrin al-khalifatu al-adil, dan seterusnya. Nah, itu namanya lam ibtida, masuk kepada mubtada, letaknya di awal. Fungsinya adalah litakid, untuk menegaskan. Jadi la Umaru, sungguh Umar itu sahabiyun jalil, sahabat yang agung. Kemudian masuk inna. Nah, ketika inna masuk, maka bertemu inna dengan lam ibtida di dalam satu kata. Dan itu tidak baik. Oleh karena itu, dipindahkan lam ibtidanya kepada khabar. Namanya lam muzhaliqah, di mana muntaqilah, itu berpindah. Karena tidak mungkin dua taukid bergabung dalam satu kata. Dimasukkan inna, tujuannya apa? Untuk menegaskan lebih tegas lagi. Itu tujuannya. Padahal lam ibtida sudah cukup. Sudah cukup. Contoh, kalau bukan Al-Quran kita ubah. Kalau ini bukan Al-Quran, la anta ala khuluqin azim. Kan itu asalnya. La anta ala. Sungguh engkau ya Muhammad berada di akhlak yang agung. Kemudian masuk inna lagi, diperkuat lagi bahasanya. Wa innaka, maka lamnya pindah kepada khabarnya ala. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Perhatikan uslub yang Allah gunakan. Ini menunjuk betapa agungnya akhlak Nabi. Betapa paripurnanya akhlak Nabi SAW yang luar biasa. Sekalipun musuhnya menyakiti beliau, beliau tidak pernah membalas dengan balasan seperti yang mereka lakukan kepada Nabi SAW, kepada beliau. Kita riwayat ya yang pernah kita dengar ketika beliau ke Taif ya, bukan disambut dengan sambutan yang baik, tapi disambit dengan batu, sehingga kaki beliau terkena sambitan batu sehingga kakinya berdarah, keluar darah dari tubuh beliau. Tapi apakah Nabi SAW melawan dengan perlawanan yang sama seperti mereka? Tidak. Ya, Nabi sabar. Bahkan ada riwayat ketika Nabi itu mendapatkan perilaku yang begitu
menyakitkan, sehingga Nabi mendoakan, apa kata Nabi? Innahum Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku. Ya. Tunjuki kaum, padahal beliau bagaimana diperlakukan dengan kasar, ditimpuk dengan batu. Ya. Ada mengatakan ini terjadi di waktu di Taif, ada mengatakan ini terjadi di waktu perang Uhud ya. Kita tahu bagaimana perang Uhud. Ya, Rasulullah SAW sampai gigi depannya terkena sambitan lemparan panah, anak panah, sehingga gigi depan beliau patah. Iya. Nah, Nabi SAW mendoakan, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Jadi doa ini ada mengatakan terjadi di waktu perang Uhud, ada mengatakan di waktu di Taif. Yang penting, yang jelas ini ucapan ini keluar dari Nabi. Ya. Dalam keadaan ketika beliau mendapatkan perilaku dari orang kafir yang tidak senang terhadap dakwah Nabi alaihissalam. Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, tunjukilah kaumku karena mereka tidak mengetahui. Ya. Subhanallah, itu akhlak Nabi alaihissalam. Dan juga Aisyah radhiyallahu anha mengatakan apa? Nabi tidak pernah memukul. Bayangkan. Jadi Nabi tidak pernah menggunakan tangannya untuk memukul kecuali untuk jihad. Tidak pernah mukul istrinya, tidak pernah mukul pembantunya. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang beliau sebagai pembantu Rasulullah selama 10 tahun. Ya. Khadim Rasul selama 10 tahun. Ibaratnya apa? Ketika Rasulullah hijrah dari kota Makkah ke kota Madinah, itu Anas bin Malik menjadi pembantu Rasulullah. Anas bin Malik adalah penduduk asli kota Madinah. Dari awal dia membantu Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Selama 10 tahun. Kan Rasulullah berada di Madinah ke 10 tahun. Dakwahnya. Di kota Makkah 13 tahun. 23 tahun Rasulullah berdakwah. Nah, apa kata Anas bin Malik? Saya tidak pernah merasakan lembutnya tangan selembut tangan Rasulullah. Pada Rasulullah pekerja keras. Kemudian saya tidak pernah mendengar ucapan dari Rasulullah, kenapa kamu mengerjakan ini? Atau kenapa kamu tidak mengerjakan ini dan itu? Masya Allah. Itulah akhlak Nabi SAW. Maka itu dipuji oleh Allah SWT. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada di atas akhlak yang paling agung. Nah, ini menunjukkan bahwa orang yang memiliki akhlak yang baik itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah kita berusaha berupaya menjadi seorang muslim, seorang mukmin yang memiliki akhlak yang baik. Baik akhlak terhadap Allah terutama, kemudian akhlak terhadap orang tua kita, ayah kita, itu yang paling utama. Akhlak terhadap Nabi, akhlak terhadap orang tua kita, ayah kita, kerabat kita, dan seterusnya. Itu nanti akan ada pembahasan khusus ya. Ya, akhlak kepada Allah, akhlak kepada Rasul, akhlak terhadap orang tua. Kemudian yang kedua adalah makarimul akhlaqi asqalu syai'in fil mizan yaumil qiyamah. Akhlak yang baik adalah sesuatu yang paling berat timbangannya pada hari kiamat. Pada hari kiamat. Ya. Kita tahu bahwa akhlak kepada Allah itu mentauhidkan Allah. Kalimat tauhid adalah kalimat yang memiliki timbangan yang paling berat. Timbangan yang paling berat. Demikian juga akhlak terhadap yang lainnya. Untuk apa? Apa artinya ibadah ya? Seperti sholat, puasa. Sementara mulutnya menyakiti hati orang. Sementara mulutnya
menyakiti tetangganya, menyakiti orang tuanya, menyakiti kerabatnya, dan seterusnya. Mulutnya tidak bisa terjaga. Orang seperti ini bukanlah hamba Allah yang paling baik, yang terbaik. Bukanlah hamba Allah yang baik si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan ini, kita lihat hadis Abi Darda, seorang sahabat Nabi alaihissalam, seorang sahabat yang zuhud ya. Abu Darda terkenal sahabat yang zuhud. Qal sami'tu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul bersabda, "Ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq." Nah, tidak ada sesuatu pun. Perhatikan uslubnya lagi-lagi. Kalau kita membaca suatu teks ya, ayat atau hadis, kita perhatikan uslubnya supaya bisa memahami secara mendalam dan lebih mengena di hati kita. Perhatikan di sini an-nakirah ya. Syai' itu nakirah. Fi siyaqin nafi. Dalam konteks nafi itu tufidul umum. Itu kaidah usul fiqh ya. Kalau antum belajar usul fiqh nanti, itu kaidah. An-nakirah fi siyaqin nafi tufidul umum. Nah, di sini apa? Ma min syai'in. Tidak ada satupun atau tidak ada apapun. Umumnya. Ma min syai'in. Tidak ada satupun yudha'u, diletakkan fil mizan, di mizan itu di timbangan afqalu, yang paling berat timbangannya min husnil khuluq, daripada akhlak yang baik. Dari akhlak yang baik. Jadi tidak ada satupun. Ya. Berarti apa di sini? Baik itu umpamanya zakat ya, umpamanya puasa dan yang lainnya. Kalau ditimbang, yang paling berat itu adalah akhlak yang baik. Nah, kembali dari pengertian umum, yaitu akhlak yang baik apa? Akhlak terhadap Rabb, ya. Akhlak terhadap Rabb, akhlak terhadap manusia. Manusia yang paling utama adalah Nabi, kemudian orang tua, ya. Maka saya katakan contoh tadi. Apa artinya kalau dia berpuasa Senin Kamis dan sebagainya, sementara akhlak kepada orang tuanya, akhlak ini jelek dan buruk. Ya. Menyakiti hati orang tua. Nah, kemudian di hadis ini menunjuk berkaitan akidah ya, menunjukkan tentang mizan itu adalah sesuatu yang hakiki pada hari kiamat ya. Ya, hakiki. Akan tetapi seperti apa timbangannya, alat untuk menimbang seperti apa, tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas nanti ada daun timbangan atau alat untuk menimbang amal ibadah seseorang. Ya. Adapun seperti apa alat timbangannya, tidak ada yang tahu, hanya Allah. Apakah alat timbangan seperti dunia ini? Wallahu ta'ala a'lam. Jadi ma min syai'in yudha'u fil mizani athqalu min husnil khuluq. Maka itulah seorang mukmin, seorang muslim ketika meyakini Islam sebagai agama satu-satunya hak, ya, maka berupayalah menjadi seorang hamba yang berakhlak yang mulia. Baik akhlak terhadap Rabbnya, akhlak terhadap selain Rabbnya. Kemudian keutamaan selanjutnya, as-salis, tafadhal. Tafadhali atau tafadhal Ugesta. Ya. Oh, Fahtana ini
Tafadholi. Thalithan al-akhlaqul hasanatu min asbabi dukhulil jannah. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wasallam. an aktsari ma yudkhilun nasal jannah faqala taqwallahi wa husnul khuluq wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar faqala al-fam wal farj. Nah, wal farj. Wal farj. Bukan faraj ya. Kalau ra pakai ra itu berharakat fathah itu maknanya beda. Ya. Baik. Tafadholi Sarina Ningsih. Ya. Anak ulang yang ketiga, Ustaz. Nah, sahih. As-salisah al-akhlaqul hasanatu min asbabi dukhulil jannah. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nasal jannata. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aksari ma yudkhilun nasa an-nar. Faqala al-famu wal farju. Nah. Ya. Nah, Silakan. Tafadhol Yuni. Wujud Yuni. Hadir Ustaz Yudi. Nah, tafadhol. Thalithan al-akhlaqul hasanatu min asbabid duhuril jannah. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Faqala al-famu wal farju. Baik, nah. Ahsan. Jazakallahu khairan Ustaz. Wa iyyak. Tafadhol Ada lagi? Satu lagi Ustaz. Nah. Abdul Qadir. Wujud Abdul Qadir. Azio Afandi. Naam. Ya, tafadhol. Bismillah. Al-akhlaqul hasanatu min asbabi dukhulil jannah. An Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Faqala taqwallahi wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Faqala al-famu wal farju. Baik, ahsan, barakallahu fikum jami'an. Dan as-salis yang ketiga adalah di antara keutamaan akhlak yang baik, yaitu al-akhlaqul hasanatu min asbabi dukhulil jannah. Akhlak yang baik adalah termasuk sebab-sebab masuknya surga. Siapa sih yang tidak berkeinginan untuk masuk surga? Semua orang muslim, semua orang mukmin sangat berharap kepada Allah kiranya nanti di akhirat Allah masukkan ke dalam surga. Terlebih lagi tidak ada yang mampir ke dalam neraka sana. Langsung Allah masukkan ke dalam surga. Jika ada kesalahan, kekhilafan, dosa yang pernah dilakukan, diharap kepada Allah untuk diampuni. Ya, untuk diampuni pada hari kiamat sehingga tidak dimasukkan ke api neraka. Neraka itu terlalu berat ya. Neraka itu terlalu keras. Neraka itu terlalu panas.
Api dunia saja tidak ada seorang pun yang mampu untuk menghadapi, apalagi api akhirat. Api dunia ini hanya seberapa persen daripada api neraka. Api neraka berlipat-lipat panasnya daripada api dunia. Carilah api dunia yang paling panas. Mungkin seperti gunung yang sedang meletus ya. Begitu panasnya gunung itu ketika meletus. Tidak ada yang berani untuk mendekati. Itu tak seberapa. Tapi akhirat jauh berpuluh-puluh kali lipat panasnya. Maka itulah harapan yang senantiasa kita panjatkan adalah agar kiranya kita dimasuki oleh Allah, keluarga kita, kerabat kita, orang tua kita, ayah kita, dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berusaha, tidak bisa hanya sekedar sebatas angan-angan. Harus ada usaha mengarah ke sana. Nah, apa usahanya adalah berusaha untuk menjadi orang yang baik akhlak, memiliki akhlak yang baik. Hadis Nabi SAW an Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah SAW. Rasulullah SAW ditanya an aktsari ma yudkhilun nasal jannah. Ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga. Faqala, kata Nabi, taqwallah wa husnul khuluq. Takwa Allah dan akhlak yang baik. Nah, takwa Allah adalah beribadah. Wallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa husnul khuluq. Dan akhlak baik. Jadi tidak cukup ibadah. Tidak cukup ibadah. Ya. Baik ibadah kepada Allah, berkaitan Allah, maupun ibadah yang mungkin berkaitan dengan orang. Seperti memberikan infak, ya, memberikan sedekah. Apa artinya memberikan infak sedekah? Setelah itu disebut-sebut. Setelah itu apa? Disebut-sebut setelahnya. Untuk apa kita membantu orang? Setelah itu disebut-sebut apa yang kita bantu. Nah, ketika kita mengungkit-ungkit kembali bantuan, itu namanya nggak punya akhlak yang baik. Jadi taqwallah wa husnul khuluq. Ketika kita membantu saudara kita, membantu orang yang perlu kita bantu, maka yang kita bantu itu tidak perlu disebut-sebut lagi. Itu namanya husnul khuluq, akhlak yang baik. Dan ini tidak sedikit ya. Tidak sedikit. Ketika dia membantu, setelah itu dia ungkit-ungkit lagi bantuannya. Berarti dia membantu itu tidak ikhlas. Tidak ikhlas Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kata Rasulullah, taqwallah wa husnul khuluq. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun an-nas an-nara. Dan ditanya lagi tentang apa yang sesuatu yang paling banyak memasukkan orang ke api neraka. Faqala, kata Nabi, al-fam wal farju. Mulut dan kemaluan. Ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum jami'an. Perhatikan di sini yang sangat menarik adalah betapa sahabat ya. Betapa sahabat itu menginginkan mereka masuk surga. Kemudian betapa mereka tidak mau dimasukkan ke api neraka. Sehingga mereka ingin tahu, mencari sebab-sebab masuk neraka. Dan ingin tahu sebab-sebab yang memasukkan orang dalam api neraka. Jadi mereka ingin tahu sebab-sebab yang memasukkan ke dalam surga, dan juga mereka ingin tahu sebab-sebab yang bisa menyeret seorang ke dalam api neraka sana. Sehingga mereka bisa berbuat dan bisa menghindari. Berbuat hal-hal yang bisa masuk surga dan bisa menghindari hal-hal yang bisa masukkan dia ke dalam api neraka. Sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, apa yang paling banyak
memasukkan orang ke dalam surga. Masya Allah. Pertanyaan luar biasa. Mungkin kita, kalau seandainya kita hidup di tengah Rasulullah, mungkin tak pernah terbayang untuk menanyakan seperti ini. Ini menunjukkan sahabat itu antusias sekali untuk meraih akhirat. Antusias sekali untuk hidup di akhirat, hidup yang paling baik. Dan mereka sangat takut pada api neraka. Jadi ketika Rasulullah ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan manusia masuk surga adalah faktor yang paling banyak. Sehingga orang itu masuk surga adalah takwa Allah. Takwa Allah. Maka itu, kata takwa ini paling banyak disebut oleh Allah SWT dalam Quran Karim. Paling banyak. Dan Nabi pun juga demikian. Sehingga kata takwa ini senantiasa diucapkan, bahkan dijadikan sebagai apa? Dalam syariat Islam, unsur yang paling pokok, bahkan termasuk rukun daripada khutbah Jumat. Khutbah Jumat, yaitu berkaitan dengan wasiat takwa. Baik menggunakan lafaz takwa atau mengandung makna takwa. Sehingga menjadi rukun daripada khutbah. Ini menunjukkan apa? Sangat penting. Karena takwa itu adalah dari kalimat waqa. Itu apa? Waqa, menjaga. Yaitu menjaga diri daripada siksaan api neraka. Kemudian menjaga amal ibadah untuk ditunaikan. Menjaga perintah Allah. Sehingga perintah itu tidak diabaikan. Demikian juga menjaga daripada larang Allah. Sehingga larang itu tidak dilakukan. Itu takwa. Takwa Allah. Ulama mengatakan, imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Itu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkanlah Allah Subhanahu wa taala. Terlalu luas itu sebetulnya. Di takwa ini betul-betul luas. Terlalu luas. Ya. Dari mulai tauhid, kemudian ibadah yang mahdoh, ibadah yang murni, itulah salat, puasa, haji bagi yang mampu, umrah bagi yang mampu, zakat bagi orang yang memiliki harta, dan terpenuhi syarat dan rukunnya. Dan lagi ibadah yang lainnya. Seperti sitrul aurah, menutup aurat, baik itu laki-laki dan perempuan, terlebih lagi perempuan. Memakai jilbab, karena perintah Allah Subhanahu wa taala terdapat dalam surah Al-Ahzab dan surah An-Nur. Dan itu ibadah yang harus dijaga. Dan kalau perintah itu, maka harus dijalankan. Baik itu laki-laki maupun perempuan. Ketika dia tidak menjalankan, berarti dia belum bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya. Baru sebagian ketakwaan yang dimiliki. Maka inilah kita berusaha berupaya menjadi memiliki akhlak yang baik. Takwa Allah, kemudian wa husnul khuluq. Tidak cukup takwa Allah, tapi juga husnul khuluq. Akhlak yang baik. Jadi bagaimana tadi saya contohkan untuk bisa memahami dia secara baik. Contoh untuk berinfak. Itu adalah merupakan bagian daripada takwa dan sangat bagus. Tapi harus dibaringi dengan akhlak yang baik, yaitu tidak menyebut-nyebutkan kembali apa yang sudah diinfakkan. Wa su'ila an aktsari ma yudkhilun nas an-nar. Juga Rasulullah ditanya oleh sahabat yang paling banyak memasukkan orang, arti faktor yang paling banyak yang menjerumuskan orang ke api neraka ada keterusan al-fam, mulut, wal farju, dan kemaluan. Mulut. Ya. Kata orang, lidah tak bertulang. Sehingga dengan tak bertulang itulah dengan mudah dia mengungkapkan kata-kata yang menyakitkan hati saudaranya.
mulutnya tak bisa dijaga. Al-farju, kemaluan, tak mampu dia jaga, tak bisa dia jaga. Nah, maka kalau sudah demikian, ya siap-siap, karena ini menjadi penyebab untuk masuk neraka. Wal'iyadzubillah. Maka dengan ini kita berusaha. Sekali lagi saya katakan, kita berusaha untuk memiliki akhlak yang baik dengan mengendalikan mulut, menjaga mulut, jangan sampai keluar dari mulut kita hal-hal yang tidak baik. Apatah lagi menyangkut kepada orang lain. Kalau sudah menyangkut orang lain, yaitu menyakiti orang lain, melakukan ghibah, mencaci maki dan semisalnya, dan itu sangat berat ya, sangat berat. Cara bertaubat pun akan berat. Kalau berkaitan hanya kepada Allah, ya, maka cara taubatnya mudah. Cara taubatnya mudah. Perbanyak istighfar, kemudian menyesali, kemudian beribadah, berdoa kepada Allah SWT, terlebih lagi di penghujung malam, mengakui kesalahannya. Kalau bisa menangis Allah Subhanahu wa taala, bercucuran air mata. Tapi kalau sudah berkaitan dengan manusia, enggak cukup seperti itu. Kita harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Selagi dia tidak memaafkan, maka berat dosa itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal farju. Nah, ini masalah kemaluan ya. Yang harus dijaga. Jangan sampai terjerumus kepada perbuatan zina. Wal iyadzubillah, karena itu dosa besar. Dosa besar. Maka berusaha untuk mengendalikan hawa nafsu. Hawa nafsu tidak mungkin itu dihilangkan. Karena itu sudah Allah fitrahkan dan sudah Allah ciptakan demikian. Maka yang harus adalah dengan mengendalikan hawa nafsu. Kalau dia belum menikah, menikah. Iya. Kalau dia belum menikah, menikah. Karena itu merupakan yang harus dikendalikan hawa nafsu ini dengan secara halal. Nah, ini tidak sedikit orang yang tidak memiliki akhlak yang baik berkaitan ini ya. Apalagi dia punya harta, orang kaya, dia bisa berbuat apa saja, gitu. Melakukan perzinahan, perselingkuhan, dan sebagainya. Ini sebetulnya karena orang itu tidak dekat Allah, tidak ibadah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia beribadah kepada Allah, ya, akhlaknya baik, sekaya apapun dia tidak akan pernah melakukan seperti itu. Ya. Paling-paling kalau dia orang kaya, paling dia nikah lagi kan gitu kan. Ya, memang itu nggak dilarang di Islam kalau punya kemampuan nikah lagi istri kedua, ketiga, dan keempat, silakan. Selagi dia bisa adil, bisa bertanggungjawab di akhirat. Dan itu daripada dia terjerumus kepada perbuatan zina, ya, maka ada solusi dalam Islam. Tahap selanjutnya adalah yang keempat. Silakan. Tafadholi Kus Marlin. Al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li'ibadihi. Qala Allah Ta'ala wa ahsinallaha yuhibbul muhsinin. Ya. Lanjut Ustaz. Nah, hadis. An Usama bin Syaiq qala jalisan 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'ala ru'usina at-ta'ir ma yatakallamu minna mutakallimun idja'ahu unasun faqalu ya Rasulullah man ahabbu ibadillahi ilallah qala ahsanuhum khuluqan. Baik, ahsan.
Silakan lain. Tafadholi. Puspa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabi'an al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li'ibadihi. Qala Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. An Usamah bin Syarikin qala kunna julusan 'inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'ala ru'usina at-tayra ma yatakallamu minna mutakallimun idh ja'ahu unasun faqalu ya Rasulullah man ahabbu ibadillah ilallah qala ahsanuhum khuluqan. Lam, jayid. Silakan. Tafadhol Iwan Juwana. Ar-Rabi al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillah li'ibadihi. Qala Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. An Usamah bin Syarikin qala kunna julusan 'indan nabiy sallallahu alaihi wasallam ka'anna 'ala ru'usina tayra ma yatakallamu minna mutakallimun idja'ahu unasun faqalu ya Rasulullah min ahabbu ibadillah Man ahabbu ibadillahi ilallah qala ahsanuhum khuluqan. Iya. Tafadhol Misdah. Misdah mawjud. Tafadholi Intan. Saya Ustaz. Nah, Ar-Rabi. Silakan Ar-Rabi. Ar-Rabi al-akhlaqul hasanatu sababun fi mahabbatillahi li'ibadihi. Nah, li'ibadihi. Qala Allah Ta'ala wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. An Usamah bin Syarikin qala kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ka'anna ru'usina tayra. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayra. Ka'anna 'ala ru'usina tayra. Ma yatakallamu minna mutakallimun idja'ahu unasun. Faqala ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbu ibadillahi ilallah qala santumun khuluqan. Ahsanuhum khuluqan. Baik. Ahsan. Barakallahu fikum jami'an. Ar-Rabi yang keempat adalah al-akhlaqul hasanah. Akhlak yang baik itu adalah sababun, yaitu salah satu sebab fi mahabbatillahi ibadih, salah satu sebab cinta Allah kepada hambanya. Jadi kalau untuk meraih cinta Allah, agar Allah mencintai kita, maka berakhlaklah dengan akhlak yang baik. Kalau kita berakhlak yang baik, insya Allah Allah akan cinta kepada kita. Ya, itu yang paling utama. Ya, itu yang paling utama. Kalau mencintai Allah satu hal yang biasa. Ya, kalau mencintai Allah itu satu hal yang biasa. Tapi yang luar biasa, Allah cinta kepada kita. Itu yang luar biasa. Kalau sudah Allah cinta kepada kita, insya Allah sudah aman itu hidup dari akhirat. Ya, tidak akan masuk neraka. Itu pasti sudah. Karena Allah sangat cinta. Sebagaimana Allah sangat cinta kepada Nabi dan Rasulnya. Nabi yang paling utama, yang paling Allah cintai adalah Nabi kita alaihissalam. Sehingga dikatakan Khalilullah. Kemudian yaitu apa? Nabi Ibrahim alaihissalam termasuk Khalilullah. Yang jelas para Nabi dan para Rasul adalah orang-orang yang Allah sangat cintai.
Itu yang paling utama. Kalau mencintai Allah hal yang biasa. Suatu hal yang wajib sebagai seorang hamba. Mencintai Allahnya, mencintai Rabbnya. Sebagai tanda syukur. Tapi yang luar biasa adalah kalau kita bisa meraih cinta Allah. Meraih cinta Allah, yaitu Allah mencintai kita. Allah katakan wa ahsinu. Nah, Allah katakan kalau ingin dia dicintai oleh Allah, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Berbuat baiklah, kata Allah. Berbuat baiklah oleh kalian. Sesungguhnya Allah sangat cinta. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Dari Usama bin Syariq qala kunna julusan indan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulu kita menceritakan masa lalu, masa lampau. Dulu kami duduk di samping Nabi alaihi salatu wasallam, arti di tengah-tengah Nabi alaihi salam. Ka'anna ala ru'usina at-tayra. Seolah-olah di kepala kami ada burung. Ini sudah pernah saya sampaikan di muqaddimah ya. Seolah-olah berkaitan dengan apa? Adab ya. Adab belajar ini. Ka'anna 'ala ru'usina at-tayra. Seolah-olah di kepala kami itu ada burung. Ya. Maksudnya apa? Ini bukan hakiki, ini kiasan. Artinya ketika mereka berada di tengah-tengah Rasulullah, itu sahabat itu diam 1000 bahasa, mendengarkan apa yang Rasulullah sampaikan, mendengarkan, dan mereka tidak bergerak. Ya. Ibaratkan ada burung di atas kepala. Ada burung kepala. Nah, burung itu hinggap manakala tempat dia hinggap itu dia tidak merasa bahwa itu musuhnya. Yaitu apa? Tempat yang dia hinggap itu adalah tidak bergoyang, tidak bersuara. Jadi ka'anna ala ru'usina. Berarti kan ini bahasa kian, seolah-olah di kepala kami itu ada burung. Begitulah sahabat. Perhatikan ru'usina, kepala kami, bukan hanya satu orang sahabat. Semua sahabat yang hadir saat itu. Seperti itu. Ma yatakallamu minna mutakallimun. Tidak ada seorang pun di antara kami yang berbicara. Idh ja'ahu unasun. Ketika orang-orang datang. Kan biasanya ya. Biasanya kalau sudah ada majelis ya, kemudian tiba-tiba datang rombongan, itu gimana? Yang dalam itu pasti noleh sana, noleh sini kan gitu. Kadang-kadang dia ngomong, ya kan? Ini berbeda sahabat. Bagaimana mereka menunjukkan akhlaknya mereka dalam majelisnya. Nah, Irja'u unasun, ketika datang orang. Ya. Faqalu, bertanya, ya Rasulullah, man ahabbu ibadillahi ilallah. Ya Rasulullah, siapa di antara hamba Allah yang paling Allah cintai? Ya. Siapa hamba Allah yang paling Allah cintai? Qala ahsanuhum khuluqa. Itu orang yang paling baik akhlaknya, kata Rasulullah. Itulah orang yang paling Allah cintai. Di antara sekian banyak hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini dari hadis ini dapat kita pahami. Pertama ini, hadis ini Masya Allah ya. Pertama tentang berkaitan dengan apa? Adab dalam majlis. Ya. Ya, adab dalam majlis bagaimana sahabat. Jadi ini sebagai contoh suri tauladan yang harus kita apa? Ambil. Ya. Yaitu apa? Mendengar dengan serius. Ya. Tidak berbicara. Apapun ada orang yang datang ya. Ya, tidak terpengaruh dengan kedatangan orang, tapi mereka tetap fokus mendengarkan Rasulullah SAW. Ya. Kemudian yang kedua adalah berkaitan pertanyaan, yaitu bertanyalah pertanyaan yang penting. Ya. Jangan menanya hal-hal yang tidak bermanfaat, ya. Hal-hal yang tidak begitu urgent, tidak begitu penting. Sebetulnya yang bertanya juga tahu jawabannya. Maka tanyalah sesuatu yang urgent, yang penting, terutama bagi yang bertanya. Terutama bagi yang bertanya. Yang sangat dia butuhkan. Makanya perhatikan pertanyaan ini luar biasa pertanyaannya. Yang ditanya adalah orang yang paling Allah cintai. Jadi berusaha bagaimana supaya dia bisa dicintai oleh Allah. Bukan mencintai Allah. Kalau mencintai Allah, saya katakan suatu hal yang wajar, suatu hal yang harus.
sebagai tanda syukur. Nah, tapi ditanya ini adalah bagaimana dia bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa dia sendiri yang dicintai oleh Allah. Nah, maka Rasul mengatakan ahsanuhum khuluqah, ada orang yang paling bagus akhlaknya. Baik, saya kira demikian saja ya pertemuan kita di pagi hari ini. Silakan mungkin sharing, mungkin ada yang perlu ditanyakan, mungkin ada yang tidak jelas. Silakan. Silakan yang ingin bertanya, saya langsung buka mic. Bismillah. Afan Ustadz. Ya. Ustadz Afan, Ustadz tadi menjelaskan kalau kita memiliki kesalahan kepada manusia, paling utama kita harus meminta maafnya dulu, baru nanti Allah bisa memaafkan kita. Bagaimana kalau orang yang kita melakukan kesalahan tersebut, orangnya tidak mudah memaafkan, atau malah orangnya pendendam, bagaimana Ustadz? Baik, iya. Yang jelas kita sudah berusaha untuk pertama mengakui kesalahan kita, itu sangat penting ya. Ya, sampaikan kepada yang bersangkutan kalau kita memang kita salah, sampaikan. Ya betul saya khilaf ya. Ukhti saya betul-betul khilafnya dulu itu. Dan sekarang saya menyadari kesalahan saya. Maka itu saya mohon maaf. Kiranya ukhti bisa memaafkan saya. Sehingga tidak ada lagi nanti persoalan kita nanti di akhirat. Karena bagaimanapun kalau seandainya ukhti tidak memaafkan, persoalan nanti bukan hanya masalah saya, ukhti juga akan bermasalah di akhirat. Ya, nanti bermasalah. Artinya apa? Akan ada urusan nanti di akhirat. Ya pokoknya berusahalah mengambil hatinya, agar hatinya bisa terbuka ya. Ya. Kita tidak boleh berputus asa, wala tayasu min rahmatillah. Kata Allah, jangan kamu putus asa dalam rahmat Allah. Ya. Makanya jangan putus asa untuk minta maaf. Minta maaflah kepada yang bersangkutan ya. Kemudian ketika datang bawalah sesuatu ya. Karena tabiat manusia gitu kan, senang kalau dia dibawakan sesuatu. Bawa sesuatu, apakah makanan, apakah buah-buahan ditenteng ya. Ya. Karena itu kalau orang sudah seperti itu, insya Allah hatinya akan lunak ya. Hati akan lunak. Ini menunjukkan bahwa berarti orang ini betul-betul dia minta maaf. Ya. Betul-betul dia mengakui kesalahannya. Ya. Jadi berusahalah dengan semampu dan cari hal-hal yang bisa melunakkan hatinya. Boleh satu lagi ya, Ustaz? Kalau sudah tidak tidak juga ya kita sudah pasar wallah kan gitu kan. Insya Allah Allah akan maha tahu. Ya. Karena Allah memerintahkan untuk memberikan maaf. Kalau kita baca ayat itu berkaitan ini, justru Allah perintahkan untuk memberikan maaf. Wa'fu. Ya. Maafkan mereka. Kalau minta maaf satu hal yang wajar, makanya tidak ada Al-Quran dalam sunnah itu menyuruh minta maaf. Kenapa? Suatu hal yang harus. Suatu hal yang wajar. Ya. Tapi yang Allah perintahkan adalah berikan maaf. Karena itu yang terberat bagi manusia kan. Ya. Perhatikan bagaimana hati Abu Bakar radhiyallahu anhu tersakiti luar biasa. Yang menuduh anaknya yaitu Aisyah, istri Rasulullah, berselingkuh. Siapa yang menuduh? Yang menuduh adalah yaitu pertama itu orang munafik yang pertama mengawali. Tapi kerabat Abu Bakar itu termakan isu. Ya. Sehingga kerabatnya ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh dengan Safwan bin Mu'attal. Waktu terkenal dengan hadis ifki, ya, hadis ifki. Padahal kerabat Abu Bakar ini ada orang yang tak punya, orang miskin. Yang membiayai hidup mereka adalah Abu Bakar sendiri. Subhanallah. Abu Bakar itu memiliki tanggungan-tanggungan kerabatnya yang miskin. Abu Bakar memberikan nafkahnya. Lalu tiba-tiba ikut-ikutan menuduh Aisyah radhiyallahu anha berselingkuh.
Bayangkan, karena Aisyah ini bukan hanya semata-mata anak Abu Bakar, tapi dia adalah sebagai istri Nabi. Karena itu pengaruh luar biasa dampaknya. Maka Abu Bakar sampai bersumpah untuk apa? Tidak lagi memberikan nafkah. Maka turun ayat berkaitan itu. Ya, ya. Allah menjelaskan tidak baik. Semacam teguran kepada Abu Bakar untuk tidak lakukan seperti itu. Akhirnya Abu Bakar apa? Menarik daripada bersumpahnya. Ya. Menarik pada sumpahnya. Kemudian beliau tetap memberikan nafkah. Kemudian kerabatnya juga akhirnya bertobat Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan itu betapa apa? Kalau diperhatikan betapa sakitnya, tapi Allah perintahkan untuk memberikan maaf. Itu yang paling berat, memberikan maaf, bukan minta maaf. Ya. Maka sedikit ya terkait ini, orang yang disakiti ya, untuk apa berpanjang berlama-lama tidak memberikan maaf sampai berepisode, ya. Kemudian tidak mau bertegur sapa. Mengapa boleh? Sekalipun kita disakiti lalu kita tidak bertegur sapa, kita berpapasan, kita bertemu, kita tidak memberikan salam, atau dia beri salam kita tidak jawab, haram hukumnya. Orang muslim, orang mukmin itu paling lama 3 hari. Dia boleh tidak bertegur sapa. 3 hari lamanya. Lebih dari itu haram hukumnya. Sekalipun kita disakiti, kalau kita berakhlak yang tidak baik juga kepada yang pernah berbuat buruk, sama aja seperti dia. Maka itu, saya ingatkan di sini, seberat apapun yang dirasakan, barangkali mungkin kita pernah disakiti ya, sudahlah. Ya. Selesaikan sudah. Tidak perlu diperpanjang. Apalagi kalau dia sudah minta maaf ya, berikan dia maaf kepadanya. Ya, saat terlalu sakit saat memang terlalu sakit hati, apakah gunanya untuk diperpanjang? Apa manfaat diperpanjang kan gitu? Apakah diperpanjang itu kita dapat pahala? Justru dapat dosa. Ya, justru dapat dosa. Maka ini perlu saya ingatkan, bukan hanya yang diingat kepada yang berbuat salah, terutama yang merasa disakiti, ya, jadilah manusia yang berakhlak mulia, memberikan maaf, itu pahalanya besar ya Allah Subhanahu wa taala. Maka usahakan siapa teman-teman kita hidup ini, jangan sampai kita yang dulu kita punya masalah lalu kita tidak mau berbaik kepadanya. Itu tidak baik. Ya. Perbaikilah kembali hubungan sehingga tidak ada beban hidup lagi, beban yang tidak baik bagi kita. Sekalipun kita termasuk orang yang disakiti. Ya. Alangkah yang paling baik adalah menjadi orang yang suka memberikan maaf. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Ustadz, izin bertanya. Ya. Terkait penjelasan Ustadz tadi, misalnya kalau kita sakit hati sekali habis itu tapi tetap harus memaafkan. Bagaimana akhlak kita terhadap orang-orang muslim yang mengaku muslim, tapi itu dia menyakiti orang-orang muslim lainnya, seperti misalnya Al-Zaitun itu dia bicara buruk tentang syariat Islam itu, ya. Saya sakit hati sekali mendengarnya. Apakah kita tetap memaafkannya? Itu perhatikan, ada hal-hal yang perlu didakwahkan. Ya. Sakit hati katakan, apakah dia pernah menyakiti hati kita kan? Karena itu kan perbuatan mereka. Ya, perbuatan mereka yang menyimpang. Ini adalah kewajiban daripada penguasa. Siapa penguasa itu yang memiliki otoritas? Adalah penguasa pemerintah setempat, kemudian alim ulama. Alim ulama terutama itu itu kewajiban ya. Kewajiban untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan, ya. Penyimpangan-penyimpangan yang mereka lakukan, ya. Arti kata kita merasa tersakiti, apakah pernah mereka menyakiti hati kita? Kan tidak. Cuma kita tidak senang, kan itu aja kan, terhadap perbuatannya dan membenci ke suatu yang membenci suatu perbuatan yang jahat itu bukan suatu tindakan yang tidak baik, justru itu bagus. Harus benci terhadap perbuatan yang menyimpang, ya. Berkaitan orang pelakunya, nah ini kewajiban siapa punya otoritas dalam hal ini, ya.
Yang pertama adalah penguasa. Dan mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terutama ada para ulama. Para ulama yang punya otoritas berkaitan itu untuk meluruskan mereka. Kalau perlu diadakan dialog. Kan gitu kan. Diadakan dialog, tentu yang melakukannya orang yang betul-betul ahli, menguasai dalil-dalil dan retorika. Terkadang orang enggak menolak dalil kan, tapi retorika. Retorika tak juga lagi sudah jelas menyimpang dihukum. Kan itu. Dalam Islam kan itu. Kalau dia sudah tidak mau dikasih tahu, ternyata penyimpangan sudah menjurus kepada dia sudah dihukumkan oleh ulama, dia murtad kufur, ya dihukum hukum Islam. Kalau hukum Islam itu dipancung langsung. Kalau enggak mau bertobat dipancung. Karena itu merusak kan gitu kan. Nah, ini otoritasnya adalah orang yang punya otoritas itulah penguasa, kemudian ulama-ulama. Ya, bukan kita enggak punya otoritas soal itu. Kalau membenci suatu hal yang harus kita benci, bukan orangnya tapi adalah perbuatannya yang harus kita benci. Jadi akhlak kita bagaimana terhadap orang itu? Maksudnya apa? Apakah waktu kita bergaul dengan mereka? Kan tidak kan? Ya. Tidak, Ustaz. Ya. Cukup kita membenci apa yang mereka lakukan. Kan gitu kan? Kalau ternyata itu betul-betul menyimpang. Dan perlu, ya ternyata itu menyimpang dan ada bukti ya. Ya, penyimpang itu ya harus kita benci. Bahwa itu tidak benar. Adapun berkaitan dengan orangnya, itu adalah otoritasnya para ulama. Jadi tidak apa-apa ya Ustadz membenci? Ya enggak apa-apa lah. Kenapa? Memang harus kita membenci perbuatan yang tidak baik kan? Perbuatan yang tidak baik itu harus kita benci. Secara muamalah kita nggak usah ngajak bergaul mereka begitu, dimusuhin begitu. Ya. Siapa mereka ini? Nah ini kan arti kata kalau ada hukum Islam atau hukum pemerintah itu akan diselesaikan gitu kan. Ya. Maka berkaitan person-person ternyata terpengaruh ya, maka harus didakwakan. Harus didakwakan. Ya. Mereka mungkin alumni-alumninya ternyata menyimpang pemikirannya, itu harus dakwah. Harus dakwah, bukan kita harus mencaci maki, sumpah serapah, itu enggak bagus kan. Dakwah yang diperintahkan untuk mendakwakan mereka, meluruskan kembali. Memang itu butuh ya. Butuh waktu dan karena terkadang sudah menjadi darah daging. Dan ini kewajiban. Kewajiban siapa? Kewajiban yang punya otoritas, katakan itu ulama. Ya, kalau kita enggak punya otoritas dalam hal ini. Ya. Bukan orang yang awam tuh enggak punya otoritas, itu bagian daripada ulama, wilayahnya ulama. Ya. Wilayahnya para dai dan ustaz yang mereka punya kemampuan untuk mendakwakan mereka. Nah, ini itu harus bagian pemerintah membina mereka. Ya, membina mereka. Dalam hal ini adalah Kementerian Agama, kemudian ulama, kan gitu. Membina mereka kembali penyimpangan. Baik, wallahu taala a'lam. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fiikum barakallah.